Silahkan. Kenapa senyum-senyum? Akhirnya jeruknya habis loh. Loh ya, aku nanti abis ini turun ambil satu. Ambil lagi. Oke. Mm-mm. Loy balik lagi. Selama baju biru pasti dengan jeruk ya. Gitu. Jadi kapan hari itu gue ketemu salah satu teman yang memang kebetulan lagi sakit. Oke. Ya. Dari kejadian itu waktu gue lihat segala macam itu, gue melihat oh ternyata penting banget ya kalau kita itu memvalidasi perasaan. Dan artian gini, kalau sayang sama orang, lo ngomong sama orangnya. Misalnya gue sayang sama lo, gue ngomong, gue sayang sama lo lah. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan kita tuh harus, karena gini, kalau gue perhatiin kita orang Indonesia itu, ya kalau yang generasi-generasi sekarang kan udah lebih modern ya. Generasi-generasi kita dulu itu, apalagi kayak gue gitu. Tapi gue masih itu kok. I love you, gue sering kayak gue kayak gitu kan sama nyokap lo segala macam. I love you. Nah di keluarga gue itu bahasa untuk verbal untuk ngomong itu malu. Kayaknya bukan budayanya kita. Jadi kita itu love language kita itu dengan action. Ya, jadi kalau misalnya ada apa kita saling support, saling apa segala macam. Tapi dari makin kesini gue liat temen gue kemarin segala macam, kayaknya penting banget loh. Love language yang dari sekedar action tetap harus divalidasikan dengan verbal. Nggak tahu, kalau lo gimana pikiran lo? Kalau gue sih verbal dan action berbanding tegak lurus, artinya sama. Sama, iya harus dua-dua dijalankan. Dua-duanya dijalankan. Nggak bisa action doang, verbal enggak, verbal aja action enggak, ya harusnya ya walaupun tidak maksudnya nggak besarannya sama, cuman paling enggak komposisinya ya paling enggak dua-duanya itu adalah gitu. Supaya balance sih. Kadang-kadang tuh kalau action doang tuh kadang orang tuh nggak ngeluh. Iya benar. Ya, iya gitu. benar, karena buat dia sudah menunjukkan tanda sayangnya, tanda cintanya gitu kan. Tapi buat kita bisa salah nangkap karena kita tidak mengerti kan, dan mungkin pada momen itu cara penangkapan orang beda. Contohnya orang tua sama anak gitu. Orang tua mungkin cara sayangnya dia misalnya dengan ngomong keras kalau anaknya bikin salah atau apa. Si anak akan salah menangkap. Dia menganggapnya orang tuanya ini terlalu keras, terlalu mendidik dia kayak gimana banget gitu. Padahal orang tuanya ini karena sayang nih kayak gitu. Makanya itu menurut gue penting banget ada bahasa verbal yang disampaikan kayak gitu loh. Kalau gue sih lebih kepada ke misalnya ya kayak lo kemarin lagi jenguk temen lo yang lagi sakit gitu ya. Gue juga kalau lagi jenguk temen gue yang sakit itu tuh gue tuh selalu ngomong ke orangnya, misalnya lo sakit gitu, Nyok lo harus sehat, gue tuh sayang sama lo. Iya, ada bahasa-bahasa gitu. Iya, kalau lo sehat cepet, gue ikut happy. Karena kalau lo sakit, gue ikutan nggak happy. Gitu. Jadi itu harus tersampaikan supaya dia paham. Jadi dia paham kayak gitu. Iya. Nah, temen gue itu juga kemarin juga gitu. Jadi waktu gue jenguk terus dia ngomong sama saudaranya dia kayak gitu kan, sama cicinya dia, ih Cici ternyata teman-temanku ini sayang sama aku kayak gitu. Berarti selama ini dia tidak sadar itu. Karena mungkin dia beranggapan ya kita ya udah temenan biasa-biasa aja. Karena pertemanan kita tidak ada yang tiba-tiba ngomong I love you, sayang banget sama mama kamu gitu. Mungkin memang bukan budaya kita. Kayak orang bule kalau kita nonton di film-film ya itu lebih kayak begitu kan, lebih ada statementnya, ada bahasa verbalnya, diomongkan gitu loh. Sedangkan kalau kita itu enggak, apalagi kayak gue maksudnya ada dari kota kecil pun kayak gitu. Kita tumbuh besar dari kota kecil. Jadi budaya untuk ngomong sayang itu kayaknya nggak terlalu. Tapi kalau gue itu ya karena gue dari kecil apa sih namanya gini. Gue tuh sama lo. Gue tuh tidak terbiasa di keluarga yang love language-nya itu ngomong ya sayang ya apa enggak. Tapi gue tuh belajar dari TV. Iya. Gue belajar dari film. Dari film. Karena gini, pada waktu SD, gue ngeliat ibunya temen gue, hati-hati ya gitu. Mama sayang ya sama kamu gitu. Kamu harus hati-hati jalannya, harus pelan-pelan supaya nggak jatuh gini-gini. Terus gue, kok
nenek gue nggak ngomong hal yang sama gitu kan. Iya. Oh, nyokap gue juga nggak, tapi karena gue tidak besar dengan nyokap, jadi jatuhnya nenek ya. Nenek gue kok nggak ngomong kayak gitu ya. Akhirnya begitu gue tahu TV, gue ngerti, gue mempelajari, gue dari SMP. Ikutin pola itu. Iya, gue dari SMP kalau ketemu sama tante gue kayak tante As gitu, iya udah tante As, hati-hati ya di sana, apa baik-baik ya. Aku sayang tante, itu aku dari aku dulu. Jadi justru mungkin akulah yang mengajarkan ke mereka itu bahwa bentuk itu tuh harus penting kita validasikan gitu. Dan akhirnya ini kan kita rencana mau ketemu lagi nih, mau ngumpul lagi. Gue pengen ngomong sama teman-teman yang lain-lain ini, guys, kayaknya kita ini memang tidak punya bahasa cinta yang kita ungkapkan gitu. Dalam artian kita omongin. Kita itu bahasa cinta kita tuh cuma action. Ya, cuma action, cuman perhatian, tapi somehow kita butuh loh untuk divalidasikan dalam kata-kata, dalam verbal, karena verbal itu yang akan kita dengar, apa yang kita dengar akan masuk ke pikiran, apa yang masuk ke pikiran itu akan turun ke perasaan. Betul kayak gitu. Tapi makanya pertemanan yang kayak misalnya, tapi kita juga udah jarang kumpul sih ya, maksudnya kayak gue ada Krisna Aziz apa segala macam, itu gue selalu sering lo ngomong. Bahkan gue tuh jarang menyebut kayak misalnya Krisna, gue jarang, pasti sayang apa gitu, karena gue tuh biar lo tuh tahu gue tuh sayang. Kok ke gue lo nggak pernah tuh ngomong sayang? Iya, karena bahasa kita memang bullying. Bahasa sayang kita itu bullying. Bully each other itu artinya saling menyayangi, ya. Gue nggak pernah bilang lo nyet gitu kan, itu juga kali itu sudah gue sayang. Kita tuh nggak pernah loh. Dia kalau sama teman-teman yang lain sayang begini, sayang. Kita berdua ini perasaan dari dulu, dari tahun berapa, dari 2000 berapa kita? 2006, gini. 2005, nggak ada itu kata-kata sayang keluar. Ada manusia tipikal jenis yang cocok dikasih sayang itu. Ada tipikal jenis yang tidak cocok, Bo. Bagaimana? Aduh, kita itu cocoknya emang bullying. Coba kita mulai mempraktekkan dari sekarang. Aku geli. Kita udah bayangkan aja kita geli saya. Aku geli. Aduh. Kita itu memang bahasanya memang begini. Orang itu gak perlu tahu gitu. Justru ya, sebelum pertemanan yang sekarang ini, pasti ada gue, pasti ada lo, pasti ada gue. Jadi orang-orang itu tahu, Nyok, Lola mana, Nyok mana. Iya, betul begitu. Padahal kita berdua itu dari pertama kenal sampai podcast ini dibuat, nggak ada tuh kata saya. Itu artinya bahwa mereka itu sudah melihat kecocokan kita itu bullying. Begitu kita saling mengejek, itu rasa cinta tumbul. Itulah. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan itu juga yang kebentuk dengan pertemanan kita ini, yang satu grup ini, yang di apa, pertemanan dari TK sampai SD, SMP, SMA ini. Nggak ada loh kita tuh bahasa ngomong sayang, enggak, bahasa kita tuh kayak gini, saling menjatuhkan dalam artian bullying, tapi bullying cuma antara kita doang ya, bukan, dan kita itu nggak pernah misalnya kumpul rame-rame terus ngomongin orang yang ada di luar kita, enggak, itu untungnya enggak. Jadi kalaupun kita ngomongin orang, hanya misalnya ada berita apa, oh ya kayak gitu, kayak ibarat kata kayak kita itu presenter acara gosip aja gitu, tapi tidak rumpi. Maksudnya itu ngerumpi. Jangan dianggap presenter, dia tuh lagi ngerumpi, ya astagfirullah. Gitu aja kok kamu tuh bahasanya ke sono kesini. Orang ngerumpi. Tapi tidak menjelekan atau nyudutin orang lain kayak gitu. Nah, cuman kalau antara kita doang, wah itu bisa saling injak-injak. Cuman memang gini sih, memang gini, tapi gini, ini tuh gue kadang-kadang gue pernah kelewat batas ini, ada sama temen SD gue, abis itu gue malah stop, gue nggak lagi bercandaan loh. Gue pikir bahasa cinta kita itu seperti kayak kita gini bullying. Iya. Tapi ada di satu term tertentu yang gue bully kena di dia, itu secara mental.
Oh, oke. Karena dari situ dia langsung dari yang misalnya nih on 90% langsung turun 30% di percakapan saat itu. Iya. Gue langsung stop. Oh, gue nggak bisa nih bully yang di bagian ini, berarti dia kena yang di sini. Dia harusnya tahu gue bercanda. Cuman di umur kita tuh udah nggak bisa lagi nerima bercandaan yang kayak gitu. Jadi emang udah beda stepnya, fasenya. Bullying boleh jalan terus, tapi materinya tuh sekarang yang remeh-temeh gitu. Iya. Ya contoh kayak gini, sayang, ini ada rambut putihmu rontok loh. Aduh nyet. Nggak cocok karena sayangmu itu justru keluar tanpa tidak tulus dibandingkan lo tuh bilang, "Mak, ini loh mak," gitu. Nah, gue lebih demen lo tuh ngomong gitu daripada sayang, itu lebih nggak tulus. Gue tuh jatuhnya tuh lebih ngehina, lebih ngejek lo ya. Lo mocking me, apa sih lo? Gitu pasti gue. Sayang, coba sayang, ketek lo jambrong. Aduh, udah nggak cocok. Jadi pokoknya bahasa cinta itu divalidasikan, diomongkan, cuman dengan gaya yang memang kita udah tahu ini kita, gitu ya. Nggak usah yang tiba-tiba kamu misalnya lu udah sahabatan lama tiba-tiba ngomong, "Hai cinta apa kabar?" Buat mereka juga, ih kenapa dia? Gitu kan? Kenapa dia? Ada apa? Gitu kan? Kita ngomongin cinta, tapi dia laki orang kan gitu kan? Nah, bisa salah kan? Loh sekarang aja nih gue nih sama teman gue gitu kan ya, manggil sayang gitu kan. Nah sampai ada ketemu sama si perempuannya ini, si calon pacar ini, si calon pacar ini, gue berhenti manggil loh. Manggil sayang? Enggak, berhenti jadi cuman gini. Ini tuh nggak harusnya belok kiri gitu misalnya. Oh, karena lo takut nanti malah misconception. Iya, jadi kayak itu nggak belok ke kiri. Betul. Ini enggak yang ini. Jadi gue lebih ke karena lo juga merespek si calon pasangan itu kan. Sementara gue nggak pernah panggil namanya. Iya. Teman gue ini. Iya, karena lo selalu pakai darling lah, sayang lah, jadi baby kah kayak gitu kan. Itu ke kanan. Itu tuh ini nggak sih? Iya kayak gitu. Gue selalu gini aja udah. Iya. Nangkep gue. Nah, jadi memang itu nanti sejalannya waktu akan berubah dengan sendirinya. Dan memang ya kalau memang mereka sudah punya jalan hidup sendiri-sendiri ya akan berubah lagi. Iya betul. Dan kita harus belajar untuk menerima itu. Iya. Oke. Gitu. Karena ya setiap orang punya fase kehidupan kan pasti berubah kan, beda-beda kan. Tapi gue sayang loh sama lo. Aku juga loh.